Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Purwanti dari PGSD Penjas 5A, nomor absen 16, NIM 1801555. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 2. Yang pertama adalah demam. Penanganan pada demam pada anak, yang pertama memberikan kompres dengan air hangat. Lalu menyeka tubuh dengan kain yang telah dimasukkan ke dalam air hangat. Jadi tidak hanya si kain disimpan di dahi, tetapi menyeka seluruh tubuhnya. Lalu hindari pemakaian selimut atau pakaian yang berlebih, karena akan menghambat pertukaran suhu dengan udara. Lalu jika anak tidak kunjung membaik atau terlihat semakin melemah, segera bawa ke rumah sakit. Lalu yang kedua ada kejang. Penyebab kejang adalah bisa saja dari epilepsi, hipoglikemi, keracunan alkohol atau obat, stroke, demam, dan infeksi. Lalu pertolongan korban kejang yaitu kejang sebenarnya akan terhenti dengan sendirinya. Tetapi sebagai pertolongan pertolongan yaitu jangan melawan kejang, lalu jangan berusaha menyumpal mulut, jaga pernapasannya, lalu hindari dari bahaya sekitar. Lalu yang ketiga ada epilepsi atau ayan. Epilepsi atau ayan adalah merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak, atau kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai kejang dan diikuti hilangnya kesadaran. Gejala dan tanda-tandanya adalah jatuh secara tiba-tiba, wajah dan leher sianosis, gerakan kejang otot, mulut berbuih. Setelah kejang biasanya dia kelelahan. Lalu ketika anak mengalami epilepsi, penanganannya yaitu kita jangan panik. Pastikan dia ada di dalam keadaan yang aman. Lalu jauhkan dia dari benda-benda yang tajam, benda yang keras, tangga, atau perabotan rumah tangga. Apapun yang sekiranya akan membahayakan si anak. Ya, lalu setelah kejang, pantau kondisi anak apakah ia bernapas. Jika setelah kejang anak tidak bernapas, maka segera bawa anak ke IGD atau rumah sakit terdekat. Selama dan setelah kejang berakhir, anak mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisi yang dialami. Tenangkanlah dia dengan berkata bahwa semua baik-baik saja dan bahwa Anda akan selalu ada di sisinya. Lalu setelah dia sembuh dari epilepsinya, biarkan dia beristirahat. Lalu hindari memberikan obat tambahan kecuali itu telah diresepkan oleh dokter. Ada banyak jenis obat-obatan yang tersedia untuk menangani epilepsi pada anak. Obat-obat tersebut antara lain phenytoin, valproate, felbamate, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke dalam otak berkurang. Gejala dan tandanya adalah perasaan linglung, pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar keringat dingin, menguap, kurang respon, dan denyut nadi melambat. Pertolongan pertamanya yaitu bawa penderita ke tempat yang aman. Baringkan penderita, bila pucat, tungkainya ditinggikan. Periksa respon penderita, longgarkan pakaian atau yang mengikat di dalam tubuhnya yang menyebabkan si pernapasannya terganggu. Nah, itu harus segera kita lepaskan atau longgarkan. Bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian. Biasanya seperti minyak kayu putih atau fresh care yang bisa merangsang. Lalu bila pulih, sarankan posisi recovery. Lalu beri minum bila penderita sudah bisa duduk dengan nyaman. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.